Oke, kami di sini akan mempresentasikan tentang penelitian kami teknologi lingkungan dalam teknik mesin. Untuk perkenalan namanya, Perkenalkan, nama saya Iwan Safi'i. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Sahrudin. perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Perkenalkan, nama saya Sony Tribagus. Perkenalkan nama saya Muhammad Sahal. Perkenalkan, nama saya Agustinus Hermanustani. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan pendahuluan teknologi lingkungan. Dalam teknologi mesin muncul sebagai respons terhadap krisis iklim global, di mana motor dan industri menyumbang 70-80% polusi udara di Indonesia dengan 125 juta unit motor saja. Tujuannya mengoptimalkan efisiensi energi, kurangi emisi CO atau HC melalui bahan bakar alternatif seperti biofuel atau hidrogen, serta teknologi hybrid elektrifikasi untuk meminimalkan jejak ekologis. Kompetensi dasar mencakup perancangan mesin berkelanjutan, analisis dampak lingkungan dari siklus hidup mesin, desain produksi operasi pembuangan. Pengertian teknologi lingkungan atau green technology adalah penerapan ilmu pengetahuan yang memenuhi kebutuhan manusia sambil melindungi lingkungan, pekerjaan, dan konsumen dari limbah berbahaya. Tujuannya mencakup kemudahan hidup, pencegahan kontaminasi toksik, dan pelestarian sumber daya alam. Kompetensi dasar meliputi penjelasan tujuan, perbedaan dengan teknologi tidak ramah, prinsip dasar, contoh di energi atau transportasi lingkungan, perilaku hemat energi, prediksi kerusakan, serta ide solusi lokal. Saya akan menjelaskan prinsip dasar. Prinsip utama selaras dengan Sustainable Development Goals: kurangi konsumsi energi via mesin CNC, hemat energi, gunakan material ringan atau daur ulang, serta optimasi proses manufaktur untuk meminimalkan limbah. Proses dengan mesin konvensional berbahan bakar fosil yang boros dan polutif. Pendekatan ini pakai rekayasa fisika, kimia, biologi untuk konversi limbah menjadi material ramah lingkungan. Contoh, turbin angin, geothermal dengan desain presisi untuk efisiensi tinggi tanpa emisi karbon. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh teknologi mesin ramah lingkungan, yaitu terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu ada 4 sektor. Yang pertama adalah otomotif, energi, manufaktur, dan lainnya. Yaitu otomotif, contohnya adalah mobil listrik, heavy hybrid, material ringan. Manfaat lingkungannya adalah nol emisi, hemat bahan bakar hingga 50%, dan mengurangi CO atau HC. Yaitu sektor energi. Contoh teknologi sektor energi adalah turbin angin atau surya generator air. Manfaat lingkungannya adalah terbarukan, tahan lama, mudah didaur ulang, kurangi ketergantungan fosil. Contoh yaitu selanjutnya adalah faktor sektor manufaktur. Contoh teknologinya adalah mesin CNC, presisi, daur ulang limbah. Manfaat lingkungannya adalah kurangi sisa produksi 30%, sistem pendingin efisien. Lainnya adalah teknologi fuel hidrogen mesin biofuel, yaitu manfaat lingkungannya adalah emisi rendah, konversi organik jadi energi bersih. Untuk penerapan di sektor otomotif seperti mobil listrik hybrid, penerapan mobil listrik EV hybrid, dan material ringan dimulai dari tahap desain dengan software CAD seperti SolidWorks untuk optimasi aerodinamika dan bobot. Diikuti prototype testing di laboratorium untuk verifikasi nol emisi serta pengurangan CO atau HC hingga 90% dibanding mesin konvensional. Di pabrik ini diproduksi ditingkatkan dengan robot welding presisi dan baterai lithium ion daur ulang. Sementara operasional melibatkan charging stasiun berbasis surya untuk siklus hidup berkelanjutan.
Di Indonesia, penerapan ini terlihat pada proyek EV lokal seperti Gesit atau Hyundai Ioniq yang mengintegrasikan material komposit ringan dari serat bambu untuk hemat bahan bakar hingga 50% pada hybrid. Untuk penerapan di sektor energi seperti turbin angin surya sama generator air. Untuk turbin angin atau surya dan generator air, penerapan yang mencakup site assessment geofisika untuk lokasi optimal, fabrikasi blade dari komposit fiberglass daur ulang yang tahan korosi, seperti instalasi dengan kren heavy duty efisien energi untuk meminimalkan gangguan ekosistem. Operasional melibatkan IoT monitoring untuk predictive maintenance, memastikan umur pakai di atas 25 tahun dan pengurangan ketergantungan fosil hingga 100% di daerah terpencil seperti NTT. Contoh lokal PLTB Sidrap yang menggunakan turbin dengan desain blade aerodinamis untuk menghasilkan 75 MW terbarukan, mudah didaur ulang di akhir masa pakai. Penerapan di sektor manufaktur, mesin CNC, BCC dan daur ulang limbah diterapkan melalui upgrade workshop dengan CNC 5 axis untuk pemotongan akurat yang dikurangi sisa produksi 30%. Dikombinasikan cylinder dan extruder untuk mengubah scrap metal atau plastik menjadi feedstock baru. Proses ini terintegrasi ERP software untuk traceability limbah dengan sistem pendingin closet lock menggunakan air hujan untuk menghemat air 40%. Di Indonesia, pabrik otomotif seperti Astra mengadopsi ini untuk produksi spare part, di mana sistem platform otomatis kumpulkan chip machining untuk smelter daur ulang on-site. Adapun penerapan di sektor lainnya, fuel cell, hidrogen dan mesin biofuel diterapkan dengan konversi engine diesel ke H2 via injektor modifikasi dan catalytic converter khusus. Sementara biofuel dari minyak jelantah diolah bioreaktor energi untuk bahan bakar organik rendah emisi. Penerapan mencakup flight testing di transportasi umum seperti Transjakarta Hybrid H2 dengan shock tank komposit ringan untuk konversi organik jadi energi bersih tanpa residu toksik. Lokal, proyek ULM mengembangkan biofuel dari limbah sawit untuk genset pertanian, mengurangi emisi metana hingga 70%. Tantangan utama, tantangan biaya investasi awal tinggi, EPI 500 juta per unit, TS konvensional 200 juta, membuat UKM kesulitan adopsi, ditambah infrastruktur charging atau H2 stasiun terbatas di luar Jawa, kurangnya SDM melatih dalam grand engineering menyebabkan error operasional, sementara regulasi lemah seperti subsidi fosil masih mendominasi, dan resistensi supplier rantai pasok yang bergantung material konvensional. Selain itu, skalabilitas terhambat fluktuasi supli biofuel musiman dan degradasi material di iklim tropis Indonesia. Adapun solusi dan strategi, solusi biaya diatasi dengan insentif fiskal seperti tax holiday 5 tahun untuk pabrik hijau dengan pinjaman murah dari LPEL plus model leasing FP untuk UKM agar capex rendah. Bangunan infrastruktur via PPP publik privat partnership seperti 10.000 PKLU, PLN hingga 2025 dan pelatihan vokasi SMK dengan kurikulum UI ITB untuk 100.000 teknisi brand. Regulasi diperkuat melalui proses SDGs dengan carbon tax untuk
Sementara R&D lokasi seperti komposit bambu oleh ULM, kurangi ketergantungan impor 50%, kolaborasi industri akademik, ciptakan pilot proyek skala kecil dengan sertifikasi ISO 14001 untuk kredibilitas pasar. Kesimpulan, adopsi teknologi lingkungan dalam teknik mesin, ciptakan industri hijau yang efisien, kurangi emisi global, dan buka lapangan kerja baru sambil mendukung SDGs. Rekomendasi investasi R&D lokal, kolaborasi akademik industri, serta edukasi SMK untuk generasi insur ramah lingkungan. Ajakan terapan inovasi ini mulai dari proyek akhir untuk masa depan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum.